Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 2, yaitu dengan saya sendiri Ersa Chandra Ningrum dan teman saya Asrofi Aldianto dan juga Carmila. Nah, untuk video sebelumnya kami telah mencoba membahas tentang regresi linear berganda. Dan untuk video saat ini kami akan mencoba membahas tentang uji asumsi klasik regresi linear sederhana. Jadi, uji asumsi klasik regresi linear sederhana ini terdiri dari 4 asumsi. Yang pertama, asumsi linearitas. Asumsi ini digunakan untuk melihat apakah hubungan parameter linear atau tidak. Signifikan. Deviation from linearity harus lebih besar dari 0,05. Dan selanjutnya yang kedua, asumsi normalitas. Asumsi ini digunakan untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dapat digunakan dengan uji histogram, normal p-plot, dan chi-square, dan juga uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya yaitu asumsi homoskedastisitas. Asumsi ini digunakan untuk melihat apakah terdapat kesamaan varians dari nilai residual? Nah, uji ini menggunakan rank Spearman. Dan yang keempat yaitu asumsi autokorelasi. Uji autokorelasi ini digunakan pada data runtun waktu. Tujuannya yaitu untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Nah, uji autokorelasi ini menggunakan uji Durbin-Watson. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu kita akan mencoba membahas tentang asumsi normalitas. Jadi, asumsi normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusannya terdiri dari 2 keputusan. Keputusan yang pertama yaitu, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu asumsi homoskedastisitas. Untuk uji asumsi ini menggunakan rank Spearman. Dasar pengambilan keputusannya terdiri dari 2 keputusan. Keputusan yang pertama yaitu, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka residual memiliki varian yang sama atau disebut dengan homoskedastisitas. Dan yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka residual memiliki varian yang tidak sama atau disebut dengan heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya yaitu asumsi autokorelasi. Nah, untuk asumsi ini menggunakan uji Durbin-Watson. Dasar pengambilan keputusannya terdiri dari 3 keputusan. Yang pertama yaitu, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4DL, maka terdapat autokorelasi, di mana D kurang dari DL atau lebih besar dari 4DL. Dan keputusan yang kedua, jika D terletak antara DU atau 4DU, maka tidak ada autokorelasi, di mana DU kurang dari D kurang dari 4DU. Dan keputusan yang ketiga yaitu, jika D terletak antara DL dan DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, di mana DL lebih kecil dari D lebih kecil dari DU, atau 4DL lebih kecil dari D lebih kecil dari 4DU. Nah, di sini ada contoh tabel Durbin-Watson. Nah, untuk keterangannya di sini, yang dimaksud dengan K ini yaitu jumlah variabel bebas. Sedangkan untuk N di sini disebut dengan
banyaknya data. Oke, langsung saja kepada soalnya. Ini contoh soalnya, dan ini data-datanya. Diamati contoh acak 10 perusahaan yang memproduksi laptop dari bulan Januari sampai Oktober tahun 2015. Kemudian dicatat pengeluaran iklan dalam miliar dan profit dalam miliar juga. Ingin diketahui apakah ada pengaruh antara biaya iklan dengan profit perusahaan tersebut. Nah, dari contoh soal ini langsung saja kita ke SPSS untuk menguji hasilnya. Nah, di sini datanya sebelumnya sudah saya masukkan supaya lebih mudah saja dan lebih cepat supaya tidak membuang waktu yang banyak. Kita langsung saja ke variabel view. Nah, untuk variabel yang pertama ini kita rubah menjadi untuk variation pertama ini kita ubah menjadi X, sedangkan untuk varians yang kedua kita ubah menjadi Y. Nah, jadi untuk desimal sini kita buat 0 saja. Yang tabel kedua juga 0. Nah, untuk label atau labelnya di sini untuk label varians yang X ini kita buat iklan. Dan untuk label yang kedua ini kita buat profit, yaitu Y. Kembali lagi kita ke data view. Nah, jadi di sini data-datanya tadi dari bulan Januari sampai Oktober. Nah, yang pertama kita akan mencoba menguji asumsi linearitas. Langsung saja kita ke analyze. Kita ke compare means. Kita klik means. Nah, di sini untuk profitnya ini kita masukkan ke dependent list. Sedangkan untuk Y ini kita masukkan ke independent list. Kemudian kita klik option. Kemudian kita klik test for linearity. Kemudian kita klik continue lalu OK. Nah, jadi inilah hasil dari uji asumsi linearitas. Sini. Jadi hipotesis di sini yang pertama H0. Tidak terdapat hubungan linear perubahan iklan dengan perubahan profit. Sedangkan H1 terdapat hubungan linear peubah iklan dengan peubah profit. Nah, kriteria pengujian ini H0 ditolak jika nilai sign deviation from linearity lebih besar dari 0,05. Keputusannya yaitu berdasarkan output nilai sign lebih besar dari 0,05 atau 0,881 lebih besar dari 0,5, maka H0 ditolak. Yang artinya adalah terdapat hubungan linear peubah iklan dengan peubah profit. Kemudian selanjutnya kita akan kembali lagi kita ke uji analyze. Ke uji yang kedua yaitu uji normalitas. Langsung saja ya kita klik analyze. Jadi untuk uji asumsi normalitas yang kedua ini kita klik regression. Kemudian
linear. Jadi profit ini kita masukkan ke dependent, sedangkan untuk Y atau iklan ini kita masukkan ke independent. Kemudian kita klik selanjutnya itu save. Nah, di sini kita pilih unstandard, kemudian continue, lalu oke. Nah, jadi ini data untuk uji asumsi yang kedua, yaitu uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas ini ujian normalitas ini masih ada lanjutannya lagi. Ini datanya belum selesai ya. Oke, kita langsung saja ke analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kemudian legacy dialog. Legacy dialog di sini kita pilih satu sampel KS. Jadi di tes variable list ini kita masukkan unstandard residual. Kemudian kita klik OK langsung saja. Nah, jadi ini data yang uji normalitasnya. Baiklah, akan saya jelaskan di sini uji normalitas itu. Nah, jadi untuk outputnya di sini, dasar pengambilan keputusannya yang pertama, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Nah, jadi berdasarkan output di sini terlihat bahwa nilai SIG di sini lebih besar dari 0,05 atau 0,20 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa residual di sini berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke uji homoskedastisitas. Langsung saja kita klik analyze, pilih correlate, verified. Kita taruh di sini iklan, taruh di variable unstandardized residual juga di variable. Kemudian spearman, lalu oke. Dan inilah hasil dari uji homoskedastisitas. Saya jelaskan untuk interpretasinya. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan lebih kecil dari jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka residual memiliki varians yang sama atau homos. Berdasarkan output terlihat bahwa nilai signifikan lebih besar 0,05 sama dengan 0,841 atau lebih besar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa residual memiliki varians yang sama. Selanjutnya kita ke uji autokorelasi. Langsung saja kita klik analyze, pilih regression linear.
ke statistik, model Leaf dan Durbin-Watson. Continue. Kemudian oke. Ini adalah hasil dari output dari uji autokorelasi. Kriteria pengujian. Yang pertama, jika D lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari 4 kurang DL, maka terdapat autokorelasi. Kemudian selanjutnya, jika DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 kurang DU, maka tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika DL lebih kecil dari D lebih kecil dari DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Pengambilan kesimpulan. Berdasarkan output terlihat bahwa di tabel Durbin-Watson nilai DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 kurang DU. Hasilnya 1,3197 lebih kecil dari 2,147, lebih kecil dari 2,680. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada tabel Durbin-Watson, di sini K adalah jumlah variabel dan N adalah banyaknya data. Berdasarkan output terlihat bahwa nilai DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 DU. Nilai DU-nya adalah 1,3197. Sedangkan nilai D-nya adalah 2,147. Maka 2,147 kurang 4 atau 4 dikurang 2,147 hasilnya adalah 2,680. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya.